Hai, salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang di channel Matpi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan soal persamaan kuadrat dengan pokok bahasan menentukan persamaan kuadrat baru. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nomor 1, persamaan kuadrat x kuadrat kurang x kurang 3 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 ditambah 2 dan x2 ditambah 2. Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Dengan A-nya sama dengan 1, koefisien dari x pangkat 2. Ketika tidak ditulis, maka bernilai 1. Kemudian B-nya sama dengan negatif 1, koefisien dari x. Dan C-nya sama dengan negatif 3, yaitu konstanta. Yang pertama kita tentukan hasil jumlah akar-akarnya, yaitu x1 ditambah x2, nilainya sama dengan B per A. Kita mengganti nilai B-nya dengan negatif 1, dan A-nya sama dengan 1. Negatif dikali dengan negatif, berubah tanda menjadi positif. 1 dibagi dengan 1, nilainya sama dengan 1. Kemudian kita mencari hasil kali akar-akarnya. X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. Kita mengganti nilai C-nya dengan negatif 3. Dan A-nya sama dengan 1. Negatif 3 per 1 sama dengan negatif 3. Di soal ini, persamaan kuadrat baru akar-akarnya yaitu X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2. Kita misalkan bahwa persamaan kuadrat baru tersebut akar-akarnya yaitu P dan Q. Sehingga P-nya sama dengan X1 ditambah 2 dan Q-nya sama dengan X2 ditambah dengan 2. Yang pertama kita cari hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru, yaitu P ditambah Q. P-nya kita ganti dengan X1 ditambah 2 ditambah dengan Q-nya kita ganti dengan X2 ditambah 2. X1 ditambahkan dengan X2, kita perhatikan yang ini, 2 ditambah 2 sama dengan 4. X1 ditambah X2, kita perhatikan nilainya sama dengan 1. Sehingga kita ganti X1 ditambah X2 dengan 1, ditambahkan dengan 4, sama dengan 5. Kemudian kita mencari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru, yaitu P dikali Q. P-nya kita ganti dengan yang sudah kita misalkan tadi, yaitu X1 ditambah X2, dikali dengan Q-nya, kita ganti dengan X2 ditambah 2. X1 dikali X2, nilainya X1 X2. X1 dikali dengan 2, positif 2X1. 2 dikali dengan X2, positif 2X2. 2 dikali dengan 2, positif 4. Sama dengan X1 dikali dengan X2. Kita perhatikan dua suku yang ini, 2X1 ditambah 2X2. Setiap sukunya punya angka 2, sehingga kita keluarkan 2-nya, kita bisa tulis 2 dikali X1 ditambah X2 ditambah dengan 4. X1 dikali dengan X2, kita perhatikan tadi nilai yang sudah kita dapatkan, hasil perkalian dari X1 dan X2 yaitu negatif 3. Kita ganti dengan negatif 3 ditambah dengan 2 dikali dengan X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 nilainya 1. Kita ganti dengan 2 dikali 1 tambah 4. Negatif 3 ditambah dengan 2 kali 1, 2. Negatif 3 ditambah 2, negatif 1. Negatif 1 ditambah 4, nilainya 3. Setelah kita mendapatkan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya, untuk menentukan persamaan kuadrat barunya, kita masukkan rumus x kuadrat kurang dengan P ditambah Q dikali dengan X ditambah dengan P kali Q sama dengan 0. X kuadratnya kita tulis kembali, dikurang dengan P ditambah Q. Kita perhatikan, P ditambah Q nilainya 5, dikurang dengan 5 dikali X, ditambahkan dengan P dikali Q. P dikali Q yang sudah diketahui tadi nilainya 3. Kita ganti dengan 3. Ditambah dengan 3 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2 yaitu
X kuadrat kurang 5X tambah 3 sama dengan 0. Nomor 2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 kali akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 2X kurang 4 sama dengan 0, yaitu titik. Penyelesaiannya, kita menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Dengan A-nya sama dengan 1, koefisien dari X kuadrat. Biasanya kalau tidak ditulis, maka koefisiennya bernilai 1. Kemudian B-nya sama dengan 2, yaitu koefisien dari X. Dan C-nya sama dengan negatif 4, yaitu konstanta. Yang pertama, kita mencari hasil jumlah akar-akarnya. Kita misalkan akar-akarnya X1 dan X2. Sehingga X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Kita mengganti B-nya dengan 2 dan A-nya 1. Sama dengan negatif 2 per 1, nilainya negatif 2. Kemudian kita mencari hasil kali akar-akarnya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Dengan C-nya kita ganti negatif 4 dan A-nya 1. Sama dengan negatif 4 per 1, nilainya negatif 4. Langkah berikutnya kita mencari akar-akar persamaan kuadrat barunya. Di soal ini kita perhatikan pernyataannya. Akar-akarnya 5 kali akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Karena dia akarnya 5 kali persamaan kuadrat yang lama, maka persamaan kuadrat barunya kita tambahkan 5. Kita misalkan persamaan kuadrat baru tersebut yaitu M ditambah dengan N. Sehingga M-nya sama dengan X1 ditambah 5. N-nya sama dengan X2 ditambah dengan 5. Nah, kenapa kita menambahkan 5? Karena persamaan kuadrat barunya 5 kali dari persamaan kuadrat lama. Persamaan kuadrat lamanya kan X1. Maka persamaan kuadrat barunya pasti X1 ditambah 5. Begitupun X2-nya persamaan kuadrat lama, maka persamaan kuadrat barunya kita tambahkan dengan 5. Kemudian kita mencari hasil jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat baru, yaitu M ditambah N. M-nya kita ganti dengan X1 ditambah 5, ditambah dengan N-nya kita ganti dengan X2 ditambah 5. X1 ditambah dengan X2, kemudian kita perhatikan, positif 5 ditambah dengan 5, nilainya sama dengan positif 10. X1 ditambah dengan X2, yang sudah kita cari tadi, nilainya sama dengan negatif 2, sehingga kita ganti X1 ditambah X2 dengan negatif 2, ditambahkan dengan 10. Negatif 2 ditambah 10, 8. Kemudian, kita mencari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. M dikali dengan N, M-nya kita ganti dengan X1 ditambah 5, dikali dengan N, N-nya kita ganti dengan X2 ditambah dengan 5. X1 dikali dengan X2 sama dengan X1 kali X2. X1 dikali dengan 5, positif 5X1. 5 dikali dengan X2, positif 5X2. Kemudian 5 dikali dengan 5, positif 25. Sama dengan X1 dikali X2. Kita perhatikan dua suku yang ini, 5X1 ditambah 5X2. Masing-masing sukunya punya angka 5, angka 5-nya kita keluarkan. Menjadi 5 dikali dengan X1 ditambah dengan X2 ditambah 25. X1 dikali X2, kita ganti nilainya dengan negatif 4. Sehingga negatif 4 ditambah dengan 5 dikali X1 ditambah X2. X1 ditambah X2, nilainya kita ganti dengan negatif 2. Menjadi 5 dikali negatif 2 ditambah 25. Negatif 4 ditambah 5 kali 2, negatif 10. Negatif 4 ditambah negatif 10, negatif 14. Negatif 14 ditambah 25 sama dengan positif 11. Setelah kita mendapatkan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya, kita masukkan rumus. X kuadrat dikurang dengan M ditambah N dikali X ditambah dengan M dikali N sama dengan 0. X kuadrat kita turunkan kembali, dikurang dengan M ditambah N. Kita perhatikan nilainya ada di sini tadi, M tambah N nilainya 8. Sehingga M tambah N yang ini kita ganti dengan 8. Dikurang dengan 8 dikali X, M dikali N. M kali N kita perhatikan nilainya 11. Kita ganti dengan 11. Ditambah dengan 11 sama dengan 0.
Sehingga persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 5 kali dari persamaan kuadrat lama, yaitu x kuadrat kurang 8x tambah 11 sama dengan 0. Nomor 3, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan x kuadrat kurang 3x tambah 5 sama dengan 0, yaitu titik. Penyelesaiannya, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya dengan A-nya sama dengan 1, yaitu koefisien dari x pangkat 2, kemudian B-nya sama dengan negatif 3, koefisien dari x, dan C-nya sama dengan 5, yaitu konstanta. Kita misalkan akar dari persamaan kuadrat ini yaitu x1 dan x2. Kita menentukan hasil jumlah akar-akarnya, x1 ditambah x2 sama dengan negatif B per A. Kita ganti B-nya dengan negatif 3, kemudian A-nya kita ganti dengan 1. Negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian kita cari hasil kali akar-akarnya. X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. Kita ganti C-nya dengan 5 dan A-nya dengan 1. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Di soal ini, persamaan kuadrat yang barunya yaitu 2 kali akar-akar dari persamaan kuadrat yang lama. Karena 2 kali akar-akar dari persamaan kuadrat lama, maka kita misalkan dulu akar-akar persamaan kuadrat barunya yaitu M dan N. Sehingga M-nya sama dengan X1 ditambahkan 2 dan N-nya sama dengan X2 ditambah 2. Kenapa kita tambahkan 2? Karena yang diminta persamaan kuadrat barunya yaitu 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat lama. Kita tentukan hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru, yaitu M ditambah N. M-nya kita ganti dengan X1 ditambah 2, ditambah dengan N-nya kita ganti dengan X2 ditambah 2. X1 ditambahkan X2, 2 ditambahkan 2, nilainya 4. X1 ditambah X2, kita ganti dengan 3, sama dengan 3, ditambah dengan 4, sama dengan 7. Berikutnya kita cari hasil kali akar-akarnya. M dikali dengan N. M-nya diganti dengan X1 ditambah dengan 2. Dikalikan dengan N, kita ganti dengan X2 ditambah dengan 2. X1 dikali dengan X2. X1, X2. X1 dikali dengan 2. Tambah 2 X1. 2 dikali dengan X2. Ditambah dengan 2x2, 2 dikali dengan 2, nilainya 4. X1 dikali X2, ditambah dengan 2x1, ditambah dengan 2x2. Setiap sukunya mempunyai angka 2, maka angka 2-nya kita keluarkan. Kita bisa tulis 2 dikali dengan x1 ditambah x2, tambah 4. X1 dikali dengan x2, nilainya sama dengan 5. Kita ganti dengan 5, ditambah dengan 2 dikali dengan X1 ditambah X2. X1 ditambah X2, nilainya 3. Kita ganti dengan 3, ditambah dengan 2 kali 3, ditambahkan dengan 4. 5 ditambah 2 kali 3, 6. 5 ditambah 6, nilainya 11. Ditambah 4, sama dengan 15. Kemudian kita masukkan rumusnya. X kuadrat dikurang dengan M ditambah N dikali X ditambah dengan M kali N sama dengan 0. X kuadrat dikurang dengan M ditambah N. Kita perhatikan di sini tadi nilainya 7. Kita ganti dengan negatif 7 dikali X ditambah dengan M kali N. Kita perhatikan di sini nilainya 15. Kita ganti dengan 15. Sehingga persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang 3x tambah 5 sama dengan 0, yaitu x kuadrat kurang 7x tambah 15 sama dengan 0. Nomor 4. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat tambah 6x tambah a tambah 7 sama dengan 0. Jika x1 sama dengan 2x2, maka nilai a yang memenuhi adalah titik. Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan nilai a, b, dan c-nya dari persamaan kuadrat ini. Dengan a-nya sama dengan 1, koefisien dari x pangkat 2, b-nya sama dengan 6, koefisien dari x,
dan C-nya sama dengan A tambah 7, yaitu konstanta. Di soal ini yang diketahui yaitu X1-nya sama dengan 2X2. Yang pertama, kita menentukan hasil jumlah akar-akarnya. Kita misalkan akar tersebut X1 dan X2. X1 ditambah X2, nilainya sama dengan negatif B per A. Dengan B-nya sama dengan 6, kita ganti dengan 6, dan A-nya kita ganti dengan 1. Sama dengan negatif 6 per 1. Kemudian kita tulis kembali, X1 ditambah X2 sama dengan negatif 6 dibagi 1, negatif 6. Kita lihat yang diketahui di soal, yaitu X1 sama dengan 2X2. Karena X1 nilainya sama dengan 2X2, maka X1 yang ini kita ganti menjadi 2X2. X1-nya kita ganti dengan 2X2 ditambah dengan X2. Sama dengan negatif 6. 2X2 ditambah dengan X2. Masing-masing setiap sukunya X2. Maka kita jumlahkan 2X2 ditambah X2. Nilainya 3X2 sama dengan negatif 6. Sehingga X2-nya sama dengan negatif 6 dibagi 3, negatif 2. Kita sudah mendapatkan nilai X2-nya. Kemudian kita mencari nilai X1-nya. X1 sama dengan 2 dikali X2. Sehingga X1-nya sama dengan 2 dikali X2-nya diganti dengan negatif 2 yang sudah kita dapatkan. Menjadi 2 dikali negatif 2. X1-nya sama dengan negatif 4. Kemudian yang berikut kita mencari hasil kali akar-akarnya. X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. X1-nya kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu negatif 4. Kemudian dikali dengan X2-nya kita ganti dengan negatif 2 yang sudah kita dapatkan. Sama dengan C-nya kita ganti dengan A tambah 7 dibagi dengan 1, nilainya sama dengan A tambah 7. Negatif 4 dikali 2, positif 8, sama dengan A ditambah 7. A-nya kita pindahkan. A-nya sama dengan 8 dikurang dengan 7. Sehingga A-nya sama dengan 1. Jadi nilai A yang memenuhi yaitu 1. Nomor 5. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan X kuadrat kurang 5X kurang 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P ditambah 1 dan 2Q ditambah 1 adalah titik. Penyelesaiannya, kita menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Nilai A-nya sama dengan 1, yaitu koefisien dari X dipangkatkan 2. Kemudian B-nya sama dengan 5, koefisien dari X. Dan C-nya sama dengan negatif 1. Yang pertama, kita mencari hasil jumlah akar-akarnya. Kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat ini P dan Q. Untuk mencari hasil jumlahnya, P ditambahkan dengan Q. Nilainya sama dengan negatif B per A. Dengan B-nya kita ganti negatif 5 dan A-nya 1. Sama dengan negatif dikali negatif, berubah tanda menjadi positif. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Kemudian kita mencari hasil kali akar-akarnya. P dikali Q sama dengan C per A. Dengan C-nya kita ganti negatif 1 dan A-nya kita ganti dengan 1. P dikali Q sama dengan negatif 1 dibagi 1. Sama dengan negatif 1. Di soal ini, akar-akar persamaan kuadrat barunya yaitu 2P ditambah 1 dan 2Q ditambah 1. Kita misalkan bahwa persamaan kuadrat baru tersebut yaitu M. Sehingga M-nya sama dengan 2P ditambah 1 dan N-nya kita misalkan dengan 2Q ditambah 1. Yang pertama, kita cari hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat barunya. M ditambah N, kita ganti M-nya dengan 2P tambah 1, ditambahkan dengan N diganti dengan 2Q ditambah 1. 2P ditambah dengan 2Q, kita tulis kembali, kemudian 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. 2P ditambah 2Q, masing-masing suku terdapat angka 2, sehingga angka 2-nya kita keluarkan, kita bisa tulis 2 dikali dengan P tambah Q, ditambahkan dengan 2. 2 dikali P tambah Q,
Kita perhatikan tadi, P tambah Q nilainya 5. Kita ganti P tambah Q-nya dengan 5 menjadi 2 dikali dengan 5 ditambahkan 2. 2 dikali 5, 10, ditambahkan 2 sama dengan 12. Berikutnya, kita mencari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru, yaitu M dikali dengan N. M-nya kita ganti dengan 2P ditambah 1, dikali dengan N-nya kita ganti dengan 2Q ditambah 1. 2P dikali dengan 2Q sama dengan 4PQ. 2P dikali dengan 1, positif 2P. 1 dikali dengan 2Q, positif 2Q. 1 dikali dengan 1, positif 1. Kita tulis kembali, 4P dikali Q. Kita perhatikan, 2P ditambah 2Q. Masing-masing setiap sukunya punya angka 2. Sehingga angka 2-nya kita keluarkan. Kita bisa tulis 2 dikali dengan P ditambah Q, ditambahkan dengan 1. 4 dikali P dikali Q. P dikali Q nilainya sama dengan negatif 1. Sehingga kita bisa ganti P dikali Q-nya menjadi 4 dikali dengan negatif 1 ditambah dengan 2 dikali dengan P tambah Q. P tambah Q nilainya sama dengan 5. Kita ganti dengan 5 menjadi 2 dikali 5 ditambahkan dengan 1. 4 dikali negatif 1, negatif 4 ditambah dengan 2 kali 5, 10. Negatif 4 ditambah 10, positif 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kita masukkan rumus persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat dikurang dengan M ditambah N dikali X ditambah dengan M dikali N sama dengan 0. X kuadrat dikurang dengan M ditambah N. Kita perhatikan di sini, M tambah N tadi nilainya sama dengan 12. Dikurang dengan 12 dikali dengan X ditambah dengan M dikali N. M dikali N nilainya 7. Kita ganti dengan 7. Ditambahkan dengan 7 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P ditambah 1 dan 2Q ditambah 1 yaitu X kuadrat kurang 12X ditambah 7 sama dengan 0. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.